Dalam sekejap, auranya meledak, sangat kuat, berada pada level Kaisar Dewa. Pada saat ini, Kaisar Nether sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Lagi pula, setelah dilemahkan oleh saluran jurang, kekuatannya akan sangat ditekan. Dengan bantuan kekuatan jalan Nether, paling-paling ia hanya bisa melepaskan kekuatan Kaisar Dewa awal, yang lumayan. Lagi pula, ia masih eksistensi yang hegemonik. Dengan Chen Sisi yang memimpin dari belakang, kekuatan yang muncul tentu saja luar biasa. Pada saat yang sama, satu sisi jurang, di wilayah tempat Tuan Domain Yaoling berada, di mana jalan menuju dunia bawah berada, seorang pria kuat dengan aura darah yang mengerikan tengah mengintai di sini, merasakan napas dunia bawah yang datang dari jalan di depan dengan mata berkilat, dan merasa gembira serta terkejut di dalam hatinya. Di dunia bawah, di dalam wilayah kekuasaan penguasa pembasmi Dao, benar-benar ada lorong yang menghubungkan ke dunia bawah laut semesta. Apakah penguasa pembasmi Dao benar-benar berhasil saat itu? Sosok berdarah itu memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya, dengan keterkejutan dan kegembiraan di matanya, serta kilatan di pupil matanya. Jika Qin Chen ada di sini, sekilas ia akan tahu bahwa sosok berdarah ini sebenarnya adalah Raja Iblis Penjara Darah yang terluka parah olehnya dan melarikan diri dengan panik. Saat ini, ia telah menyelinap ke wilayah Raja Kehancuran dan menemukan lokasi jalan menuju dunia bawah. Pada saat ini, di samping Raja Iblis Penjara Darah, banyak orang kuat dari wilayah Raja Penghancur tergeletak di tanah. Pupil mata orang-orang kuat ini melebar, jiwa mereka musnah, darah dan energi mereka lenyap, hanya menyisakan cangkang kosong. Mereka adalah orang-orang kuat di bawah komando Raja Penghancur yang dikirim untuk menjaga lorong di sini. Darah dan energi orang-orang kuat ini terkuras habis, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat kengerian yang luar biasa sebelum mati. Mereka tewas seketika di tempat, bahkan tanpa mengirimkan pesan minta tolong. Aku penasaran seperti apa rupa dunia bawah. Raja Iblis Neraka Darah merasakan hembusan napas dari sisi lain lorong dunia bawah, dan terus memikirkan strategi dalam benaknya. Penguasa kehancuran telah merencanakan di dunia bawah selama bertahun-tahun, namun ia terus mengejar dewa dunia bawah. Ini berarti pasti ada sesuatu di dunia bawah yang bisa sangat membantu abis kita. Lorong ini sebelumnya tertutup rapat, tetapi sekarang telah dibuka dari sisi yang lain. Mungkinkah ada makhluk-makhluk kuat di dunia bawah yang ingin berkomunikasi dengan abis kita? Saat ini, penguasa kehancuran Taois terjebak di jurang keheningan abadi, dan masih bertarung dengan penguasa roh Taois dan yang lainnya. Kekuatan sumber wilayah intinya juga telah diambil. Saya khawatir dia tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Jika saya bisa menghubungi dunia bawah, maka mata Raja Iblis Neraka Darah berbinar dan dia merasa gembira. Lautan kosmik, neraka, itu adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap Dao Lord di Abyss. Dao Lord Abyss dan Dao Lord Ni telah merencanakannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menang hari ini. Dulu di jurang pemakaman jiwa, orang-orang di bawah komando Master Dao Jiwa jelas-jelas melepaskan kekuatan penghancur Master Dao Penghancur. Jadi, kebangkitan Master Dao Jiwa kemungkinan besar berkaitan dengan Master Dao Penghancur. Luka-lukaku disebabkan oleh orang itu. Dia memanfaatkan kekuatan suci Master Dao Penghancur, jadi ini hanya balas dendam. Alasan mengapa Raja Iblis Neraka Darah turun ke wilayah Raja Penghancur justru karena ketika Qin Chen memotong salah satu lengannya, dia merasakan kekuatan penghancur dari tubuh Qin Chen dan memastikan bahwa itu ada hubungannya dengan Raja Penghancur. Setelah menerima kabar bahwa Lord Destroyer masih melawan Lord Spirit di Abyss of Eternal Silence, ia diam-diam menyelinap ke wilayah Lord Destroyer untuk mencari tahu kebenarannya. Tanpa diduga, ia berhasil menemukan lokasi jalan menuju dunia bawah. Jelaslah bahwa Tuhan menolongnya. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Memikirkan hal ini, Raja Iblis Neraka Darah tidak lagi menyembunyikan dirinya dan melepaskan kekuatannya, yang tiba-tiba bersentuhan dengan napas yang datang dari lorong menuju dunia bawah. Neraka, Kaisar Nether terus melepaskan kekuatannya. Setelah merasakan fluktuasi di sisi lain, ia langsung berteriak dengan marah, "Siapa itu?" Ledakan, aura dunia bawah penuh gejolak, bagaikan jurang atau penjara. Pada saat ini, sebuah kehendak mengerikan menyebar,
berputar di sekitar bayangan jurang, juga dengan keagungan tertentu. Siapa kau? Beraninya kau berkomunikasi dengan jurang melalui lorong hampa yang tertutup ini. Kau tahu bahwa jurang tak boleh dimasuki tanpa izin. Beraninya kau. Ledakan, energi darah yang mengerikan menyapu dari sisi lain lorong. Aura yang kuat itu begitu kuat hingga membuat lorong jurang sedikit bergetar. Aura seperti itu. Dao Master. Pupil mata Kaisar Nether mengecil dan matanya berubah menjadi hijau. Di atas sungai kematian, Chen Sisi, Yu Qiansui, Ning Muyao dan yang lainnya merasakan napas ini dan wajah mereka berubah warna. Itu Guru Tao. Ketika penguasa wilayah Yaoling menyerbu dunia bawah dan membawa penguasa kehancuran bersamanya, mereka hadir atau telah merasakan pertempuran di mana Kaisar Kuno dan Kaisar Dewa Nisa melawan invasi jurang. Tentu saja, mereka sangat akrab dengan kekuatan jurang. Kekuatan yang dipancarkan saat ini sangat mengerikan, membawa kehendak untuk memusnahkan segalanya. Meskipun masih berada di sisi lain lorong jurang, kekuatan itu jelas jauh lebih unggul daripada penguasa wilayah Yaoling yang asli, mirip dengan proyeksi penguasa Dao penghancur yang asli. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan hal ini? Kaisar Netherworld tidak akan memancing, tapi saat dia melakukannya, dia malah menangkap seorang Master Tao dari jurang. Hebat sekali, ya. Nyonya, Kaisar Netherworld sedikit panik dan segera mengirim pesan kepada Chen Sisi dan yang lainnya. Inilah penguasa abis. Akankah dia menghancurkan dirinya sendiri sampai mati begitu dia muncul? Tetap tenang. Mata Yu Qiansui berkilat, dan ia yang pertama bereaksi. Ia segera memberi perintah, aura ini mengandung energi darah yang luar biasa. Sepertinya berbeda dari Master Mi Dao yang asli. Jangan panik, kekuatan jurang tidak dapat sepenuhnya disalurkan. Kau aman. Jangan khawatir, dia hanya seorang Guru Tao. Kita sekarang yang mengendalikan dunia bawah. Bahkan jika proyeksi Guru Tao itu datang, kita bisa menekannya. Kuncinya adalah sikapmu. Chen Sisi memberi perintah melalui transmisi suara. Ya, postur tubuhmu harus benar. Tatapan Ning Muyao dingin dan tegas. Ia berkata dengan suara berat, memangnya kenapa kalau itu Dao Lord? Berapa banyak Dao Lord yang ingin menyerang dunia bawah kita selama miliaran tahun? Kita masih baik-baik saja sekarang. Terlebih lagi, Lord Hades telah berada di abis selama bertahun-tahun dan masih hidup dan sehat. Apapun yang terjadi, tetap saja para penguasa Dao abis itu yang lebih ingin menghubungi abisku daripada kita ingin menghubungi abis mereka. Kita harus berpura-pura dan jangan biarkan mereka meremehkan kita. Semua orang bicara, mengemas. Kaisar dunia bawah tampak seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Ini penguasa abis, kan? Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa dunia bawah biasa bisa berpura-pura begitu kuat? Tuan Yuming, mengapa Anda begitu panik? Pada saat ini, sebuah suara terdiam datang langsung, itu adalah leluhur 10.000 tulang. Kau sudah mengikuti Tuan Chen selama bertahun-tahun, kenapa kau masih bersikap picik? Wan Gu Mingzu berkata tanpa berkata-kata, dulu, di depan Tuan Chen, bukankah kau berpura-pura menjadi Kaisar 4 ekstrim dengan sangat baik? Sekarang kau hanya seorang pengecut. Tunjukkan sikap lamamu. Setidaknya, kau sangat mengenal nada bicara dan sikap Tuan Chen. Bersikaplah seperti Tuan Chen, dan aku jamin tak ada yang bisa mengalahkanmu. Leluhur 10.000 tulang mengeluh. Mata Kaisar Nether berkilat cepat. Menurut nada bicara Guru Chen, itu ide yang bagus. Memikirkan hal ini, hati Kaisar Nether segera menjadi tenang. Orang-orang dari jurang, Kaisar Nether membayangkan apa yang akan dikatakan Tuan Muda Chen seandainya dia ada di sini, dan langsung berkata dengan dingin, lorong jurang ini ternyata bisa memanggil orang dari jurang, dan mereka sangat mudah diajak bicara. Kupikir itu hanya legenda, tapi ternyata benar. Raja Iblis Neraka Darah berada di sisi lain, merasa agak curiga. Apa artinya? Mungkinkah orang dari dunia bawah ini berkomunikasi dengan abis untuk pertama kalinya? Jika ya, adakah yang bisa ia lakukan untuk memanfaatkannya? Memikirkan hal ini, Raja Iblis Neraka Darah segera berbicara dengan angkuh, anak muda bodoh. Diam, Kaisar Nether berbicara langsung dan dingin, menyela Raja Iblis Neraka Darah. Auranya kuat, dan suaranya bergema di bayang-bayang jurang. Ia mendengus dingin, akulah penguasa dunia bawah saat ini, orang yang menyatukan dunia bawah. Siapa kau? Sebutkan namamu.
Beraninya kau menyebutku juniorku? Aku memimpin dunia bawah dengan kekuatan tertinggi dan mencapai puncak dunia bawah. Orang tua, jangan coba-coba menindasku dengan usiamu, kalau tidak, jangan salahkan aku karena mematahkan tekadmu dan menghalangi jalan. Beraninya kau menantang penguasa dunia bawah ini hanya dengan tekadmu yang lemah. Di balik jurang, Raja Iblis Neraka Darah berhenti sejenak. Penguasa dunia bawah, apa yang sedang terjadi? Bukankah penguasa dunia bawah adalah Dewa Neraka? Mungkinkah selama bertahun-tahun sejak Dewa Neraka pergi, dunia bawah telah memiliki penguasa baru? Ya, penguasa neraka darah mengangguk. Sudah lebih dari 1 atau 2 tahun sejak Dewa Dunia Bawah memasuki jurang. Era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan dunia bawah tidak memiliki pemimpin, jadi wajar saja jika pemimpin baru muncul. Penguasa baru dunia bawah. Menarik, apa kau kenal Dewa Dunia Bawah? Kaisar Dunia Bawah tidak menyangka pihak lain akan bertanya langsung kepada Dewa Dunia Bawah sejak awal. Kaisar Netherworld mencibir, omong kosong. Dewa Dunia Bawah adalah penguasa dunia bawah kita yang kuno, kekuatan tak tertandingi yang tahu segalanya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu ini? Apa, kau kenal Dewa Dunia Bawah? Tuan kuno, di sana, mata Raja Iblis Neraka Darah berkilat, dan dengan sedikit cibiran, kalau begitu, kau tahu bahwa Dewa Dunia Bawah yang kau sebut sebagai kekuatan tak tertandingi itu hanya setara denganku. Kau, anak muda, benar-benar sombong. Ledakan, kekuatan guru Tao melonjak, mengalir terus-menerus di saluran tersebut dan dipancarkan. Setelah Dewa Dunia Bawah, penguasa baru dunia bawah, tidak heran dia begitu sombong. Haha, kamu cukup sombong, ya. Kaisar Nether telah sepenuhnya menghayati perannya. Mengingat nada bicara Qin Chen, ia mencibir, aku bukan orang penting, tapi kau pikir kau mengenal Dewa Nether dan kau hanya memanfaatkan senioritasmu di hadapanku. Apa hebatnya kau mengenal Dewa Nether? Kaisar Netherworld mencibir, Dewa Hades itu memang idiot waktu itu. Demi menyelamatkan istrinya, dia bahkan meninggalkan banyak makhluk di dunia bawah kita dan lari ke jurang sendirian. Sekarang kita bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dia mungkin telah dicabik-cabik olehmu, jurang. Sungguh konyol. Kau benar-benar mengatakan hal itu tentang Dewa Dunia Bawah. Raja Iblis Neraka Darah di seberang sedikit bingung. Apakah orang-orang di dunia bawah begitu tidak hormat kepada Dewa Dunia Bawah? Kaisar Netherworld mencibir, bukankah itu mungkin? Sehebat apapun Dewa Kegelapan, itu sudah masa lalu. Aku sekarang penguasa baru dunia bawah. Kenapa kau tidak segera menyatakan identitasmu? Dilihat dari auramu, kau tidak terlihat seperti penguasa kehancuran. Kalau kau terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena menyegel lorong ini, bersambung. Wajah Raja Iblis Neraka Darah berubah warna, dan dia terdiam. Orang dari dunia bawah ini tidak mengikuti naskah sama sekali. Biasanya, bukankah mereka seharusnya sangat hormat untuk menyelamatkan Hades? Kenapa sekarang mereka malah berusaha menutup lorong itu di setiap kesempatan? Apakah orang ini berpura-pura? Memikirkan hal ini, mata Raja Iblis Neraka Darah berbinar, kau benar-benar tidak peduli dengan hidup atau matinya Hades. Sepertinya kau tidak akan menunjukkan ketulusanmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menutup lorong ini. Kupikir karena kau bukan dewa kehancuran, kau pasti orang yang cerdas, tapi aku tidak menyangka. Kaisar dunia bawah terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Begitu ia selesai berbicara, terdengar suara ledakan keras dan ia langsung menutup lorong itu. Tiba-tiba, aura dunia bawah mulai mundur dari satu sisi jurang. Orang ini benar-benar mundur. Raja Iblis Neraka Darah tercengang. Beginikah cara bernegosiasi? Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, dan orang ini langsung menutup lorong. Lalu kenapa dia membukanya? Apa ini lelucon? Di dunia bawah, Kaisar Nether juga sedikit panik. Ia menatap Yuqian Sui, Chen Sisi, dan yang lainnya dengan gugup. Nyonya-nyonya, apakah kita benar-benar ingin menutup lorong ini? Kalau sudah tertutup akan sulit untuk dibuka lagi. Jangan panik. Ekspresi Yuqian Sui tenang, matanya berkedip-kedip. Menurut apa yang kita pelajari dari Qin Chen sebelumnya, meskipun Abyss memiliki banyak orang kuat, para Dao Lord tidak bersatu. Ini bukan rahasia, tetapi informasi publik. Kalau tidak, jika orang-orang kuat di jurang itu sangat bersatu,
mustahil bagi Dewa Dunia Bawah untuk bertahan hidup di jurang itu sampai sekarang. Biasanya, hanya ada satu penguasa Dao di suatu wilayah. Sekarang, seorang penguasa Dao baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya telah muncul di wilayah penguasa Dao tersebut dan bahkan menghubungi kita. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah wilayah kekuasaan Dao Lord telah ditembus dan pemiliknya telah berganti, dan Dao Lord di depan kita adalah orang yang telah menerobos wilayah kekuasaan Dao Lord. Namun, kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Jika seorang Master Dao jatuh begitu mudah, Master Dao Mi ini tidak akan mampu menjelajahi jurang selama bertahun-tahun. Dan kemungkinan kedua adalah terjadi sesuatu yang tidak terduga di wilayah Destroyer, yang menyebabkan dia berada jauh dari wilayahnya sendiri, dan orang ini menghubungi kami secara diam-diam. Lagi pula, menghubungi dunia bawah kita adalah hal yang sangat penting. Penghancur abis dan penguasa spiritual telah memperjuangkan hal ini selama bertahun-tahun. Kalaupun ada kemungkinan sekecil apapun, mereka tidak akan pernah mengizinkan penguasa lain menghubungi kita. Kalau begitu, orang ini, yang akhirnya terhubung dengan dunia bawah kita, pasti tidak akan menyerah begitu saja. Juga, aku punya alasan untuk curiga bahwa apa yang terjadi di wilayah Dewa Penghancur Dao kemungkinan besar berkaitan dengan masuknya Tuan Muda Chen ke dalam jurang. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut dan menatap Yu Qiansui. Mata Yu Qiansui redup dan berpikir, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu terjadi? Master Dao Mi telah menduduki lorong menuju jurang dan dunia bawah selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin Master Dao lain mengambil alih lorong itu begitu Tuan Muda Chen masuk? Ketika terdapat terlalu banyak kebetulan dalam satu hal, maka apa yang disebut kebetulan tersebut kemungkinan besar adalah kebenaran. Terus tutup lorongnya, perintah Yu Qiansui dengan tegas. Ya, Kaisar Nether mematuhi perintah itu dan perlahan-lahan menutup jalan tersebut, sembari mengumpulkan kekuatannya yang telah terbuang. Satu sisi jurang. Raja Iblis Neraka Darah benar-benar tercengang. Orang ini, apa dia benar-benar tidak peduli dengan hidup atau matinya Hades? Apa dia benar-benar berencana menutup lorong ini? Awalnya, Raja Iblis Neraka Darah khawatir Kaisar Nether berpura-pura menutup saluran untuk memaksanya mengubah sikap. Namun, setelah mengetahui bahwa pihak lain benar-benar mulai menutup saluran dan menahan napas, ia tiba-tiba panik. Jika pihak lain menutup saluran, bukankah membuang-buang waktu untuk menghubunginya? Bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Tunggu sebentar. Jadi ketika dia melihat aura Kaisar Nether hendak menghilang sepenuhnya, Raja Iblis Neraka Darah bergegas berteriak. Apa, kau bersedia bicara sekarang? Kaisar Netherworld berhenti dan menahan napas, mendengus dingin. Aku tidak mudah mengungkapkan namaku kepada orang lain. Kalau kau ingin tahu, tentu saja boleh. Tapi setidaknya kau harus bertukar sesuatu, kan? Raja Iblis Neraka Darah mengalihkan pandangannya dan berkata sambil mencibir. Buang-buang waktu saja, kata Kaisar Nether dengan nada kesal. Ia berhenti berkomunikasi dengan pihak lain dan mempercepat penutupan saluran. Sialan, orang ini, kenapa dia begitu keras kepala? Raja Iblis Neraka Darah merasa cemas. Sudahlah. Tak ada salahnya memberitahumu bahwa akulah Raja Iblis Neraka Darah Abis. Tepat ketika napas Kaisar Nether hampir sepenuhnya mereda dan menghilang, Raja Iblis Neraka Darah tak kuasa lagi menahan diri dan buru-buru menyebutkan namanya. Selesai, Yu Qiansui, Chen Sisi dan yang lainnya semua tampak gembira saat ini. Ini semacam perang psikologis, sebuah kompetisi untuk melihat siapa yang akan menyerah lebih dulu. Dalam hal ini, orang pertama yang menyerah pasti akan kehilangan kepercayaan diri dan akan ditekan serta dikendalikan. Lebih tepatnya begitu. Ledakan. Kaisar Nether akhirnya berhenti menahan auranya dan membuka kembali lorong itu. Sial, orang ini benar-benar gila. Dia hampir menutup lorong tadi. Kalau sudah tertutup, akan sulit dibuka lagi. Raja Iblis Neraka Darah tampak muram. Aku sudah memberitahumu namaku, jadi kau harus memberitahuku identitasmu, kan? Raja Iblis Neraka Darah mendengus dingin, dan kehampaan bergetar saat suaranya terdengar. Kaisar Netherworld mencibir dan berkata, tidak apa-apa memberitahumu. Ingat gelarku, Kaisar Dewa Netherworld. Kaisar Dewa Netherworld. Raja Iblis Neraka Darah tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Bukankah ini hanya penguasa domain?
Memangnya, apa kau terintimidasi oleh gelarku? Kaisar Nether mencibir dengan nada superior. Terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut, ia langsung berkata, rumor mengatakan bahwa Abyss tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya luar biasa, mampu memberi kita bantuan. Kaisar ilahi ini baru saja mulai mengendalikan Abyss. Bisakah kau, kawan, mewariskan kekuatan Abyss yang murni dan tak terkontaminasi kepadaku? Bisakah kau membantuku dalam kultivasiku? Heh, kau, penguasa dunia bawah yang baru, sangat sombong meskipun kau meminjam kekuatan, penguasa iblis neraka darah terdiam. Kaisar Nether menyela lagi, mengejeknya dengan nada meremehkan, kau pikir aku penguasa dunia bawah tanpa alasan? Kita masing-masing punya kepentingan sendiri. Kalau tidak, maukah kalian, manusia di jurang, berbaik hati dan tanpa pamrih meminjamkan kekuatan kalian kepadaku? Kenapa aku harus sopan padamu? Aku, Kaisar Dewa Netherworld, menjelajahi Netherworld. Aku mengerti prinsip ini. Aku tidak perlu sopan padamu. Meminjamkan atau tidak, itu bukan hubungan satu arah. Kedua belah pihak punya niat ini. Karena kau berinisiatif menghubungi Netherworldku, kau pasti punya niat ini. Apa kau masih mau berpura-pura di depanku? Kaisar Netherworld sama sekali tidak sopan dan acuh tak acuh. Kaisar dewa ini kehabisan waktu. Aku tidak punya pilihan lain. Aku khawatir orang itu mungkin berkolusi dengan Laut Semesta, yang akan menyebabkan invasi oleh Kaisar Dewa Dimensi Tinggi Laut Semesta. Itulah sebabnya aku mengharapkan dukungan kalian. Kalau tidak, kalian bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan Kaisar Dewa ini. Raja Iblis Neraka Darah di balik jurang terdiam. Ini mungkin orang pertama yang menginginkan kekuatan jurang dan begitu sombong. Tentu saja, dia juga pria yang cerdas. Ini adalah keputusan yang diberikan oleh Raja Iblis Neraka Darah kepada Kaisar Nether. Raja dunia bawah yang baru diangkat memang telah banyak menebak. Pantas saja dia bersikap seperti itu dan begitu arogan. Suara Raja Iblis Neraka Darah bergema lagi, anak muda, kau memang cukup tegas, tapi kau harus mengerti bahwa saat ini, kaulah yang meminta bantuanku. Kenapa kau membutuhkanku? Tentu saja, kau ingin mencapai alam yang lebih tinggi di laut semestamu, Kaisar Dewa Dimensi Tinggi, alam Dewa Dunia Bawah. Beginilah caramu menghadapi musuh yang lebih kuat di laut semesta. Meskipun aku punya tujuanku sendiri, antara kau dan aku, apakah pantas bagimu untuk bersikap tegas seperti itu? Apa kau tidak khawatir aku akan menolakmu? Sikap Kaisar Nether tetap acuh tak acuh, menolakku. Apa untungnya bagimu? Atau lebih tepatnya, jika aku tak mampu menahan invasi lautan kosmik, apa gunanya bagimu? Begini saja, di dunia bawah saat ini, akulah penguasanya, dan hanya akulah yang bisa menghubungi jurang. Kalau aku binasa, aku pasti akan menghancurkan lorong ini sepenuhnya. Kau takkan punya kesempatan seperti hari ini lagi. Lagi pula, tanpamu, aku masih bisa menemukan orang berikutnya dari jurang, seperti Sang Dewa Kehancuran. Penguasa kehancuran telah mencoba menyerang dunia bawahku selama bertahun-tahun. Di saat kritis hidup dan mati ini, aku tak keberatan bekerja sama dengannya. Antara kau dan aku satu-satunya. Kau bisa digantikan sesuka hati. Raja Iblis Neraka Darah mencibir, mencari penghancur Dao. Tahukah kau bahwa penghancur Dao sedang memburu Dewa Dunia Bawah? Jika kau bekerja sama dengannya, apa kau tidak takut melukai Dewa Dunia Bawah? Sang Raja Iblis Neraka Darah mencibir. Hati semua orang tergerak. Mereka akhirnya mendengar beberapa informasi bermanfaat. Pantas saja Tuan Midao tidak berada di wilayahnya sendiri, tetapi malah memburu Dewa Dunia Bawah. Hahaha, di sisi ini, Kaisar Nether tertawa terbahak-bahak. Melukai Dewa Neraka, itu konyol. Kaisar Dewa Netherworld berkata dengan nada sarkastis, sepertinya kamu tidak terlalu pintar. Sebenarnya, kematian Dewa Hades hanya akan menguntungkanku, bukan merugikanku. Lagi pula, jika Hades kembali hidup-hidup, akan menjadi pertanyaan apakah aku, penguasa dunia bawah yang baru dipromosikan, dapat terus mempertahankan posisiku. Apakah menurutmu aku akan berharap Hades kembali hidup-hidup? Begitu kata-kata ini keluar, Raja Iblis Neraka Darah tercengang. Ya, jika Dewa Dunia Bawah kembali hidup-hidup, bisakah orang ini tetap menjadi penguasa dunia bawah? Bayangkan dirimu di posisinya. Jika kamu berada di sudut pandangnya,
apakah kamu akan membiarkan Dewa Dunia Bawah kembali ke dunia bawah hidup-hidup? Pada saat ini, penguasa iblis neraka darah merasa bahwa perkataan Kaisar Netherworld sangat masuk akal sehingga dia sama sekali tidak dapat membantahnya. Pada saat ini, suara Kaisar Nether terus terdengar, dengan acuh tak acuh, sepertinya aku perlu memeriksa dengan saksama hubungan kerjasama kita dan memutuskan apakah akan melanjutkan kerjasama ini. Apa maksudmu? Wajah Raja Iblis Neraka Darah berubah. Kaisar Netherworld berkata dengan tenang, dari apa yang kau katakan sebelumnya, kau memanfaatkan ketidakhadiran penguasa penghancur untuk menyelinap ke wilayahnya dan menghubungiku. Jadi, begitu penguasa penghancur kembali, kau harus pergi. Hubungan antara kau dan aku sebenarnya sangat lemah, kalau tidak akan bertahan lama. Jadi apa gunanya menghubungi? Aku lebih suka menunggu penguasa penghancur kembali dan bekerja sama dengannya. Ekspresi Raja Iblis Neraka Darah berubah, dan dia berkata, Raja Penghancur Dao mungkin tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat, bersambung.